Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor ya Mas Jaru ya. Betul Mas Ayu. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa diterima, masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Tidak usah panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini adalah satu kisah horor dari Mas Yusuf di Bandung, menceritakan sebuah pengalaman horor di masa kecilnya, bro. Itu dia kan aslinya orang Brebes. Oh, berarti kecilnya Pak Yusuf ini di Brebes. Dia gedenya juga di Brebes. Oh, Cuman pas udah gede sekali merantau lah dia ke Bandung. merantau ke Bandung kan seperti itu, Iya, bro. betul. Menceritakan masa kecilnya di tahun 94. Jadi dulu Mas, kata Mas Yusuf ya, listrik sudah ada, beberapa rumah sudah ada, tapi orang-orang kecil seperti kami ya, orang tuanya cuma buruh tani, ada juga pedagang kecil ya, pura-pura ada listrik, hari-hari ya masih ngandalin Lampu tempel. Dari bahan bakar minyak tanah ya. Iya, ceplek lah. Nah ini saya bukan mau menceritakan Soal lampu tempel. tentang lampu tempel, apalagi tentang listrik, saya bukan orang PLN katanya. Tapi kisah horor ini yang mengalami itu tetangga saya, anak-anaknya itu pantaran sama saya katanya. Kata Mas Yusuf. Iya. Nah itu ada satu keluarga, kepala keluarganya namanya Pak Saridin, manggilnya Pak Sari. Bukan Pak Bon Paridin bukan. Bukan, yang ambigu kan begitu. Bapaknya namanya Pak Sari, istrinya Saridin. namanya Udin. Ya enggak, namanya Pak Saridin, cuman kan kadang manggilnya kan depannya Pak Sari seperti itu. Dia tuh hari-hari ya ke kebun, ke sawah, bukan orang punya seperti orang tua saya Mas. Jadi tetap lampu belum berlistrik. Itu ada anaknya Pak Saridin, umurnya itu 8 tahun, sepantaran sama saya, namanya Edi. Ya kan, ini aja namanya Yusuf, tapi Edi. Jadi di tahun tersebut ada tren seperti di tempat kita, ada tren di mana kelahiran di tahun tersebut namanya kayak gitu, itu keren banget bro. Iya, Edi, itu Rudi, keren. Edi, Todi, Rudi itu keren banget. ya kan, Ferdi mungkin. Ya, betul. Bisa jadi. Bisa jadi, itu namanya itu seperti itu semuanya. Nah itu kalaupun bapaknya Saridin, terus ibunya Markona, anaknya itu Edi. Tetap keren. Iya, adiknya namanya Rudi, tapi ada yang kecil, Samiro. Mungkin perempuan. Iya mungkin perempuan, tapi tren yang laki-laki itu namanya itu seperti itu. Di sini juga tahun segitu itu namanya kayak gitu. Iya, betul. Semuanya enggak Tahun 80-an lah. Betul. Kelahiran 80. 80-an itu namanya seperti itu. Ini Edi, bocahnya itu agak bantet, adonannya kurang mengembang dulu. Iya, iya. Ya, bocahnya itu agak bantet, keling, ya. Tapi perangannya itu kerasnya luar biasa, eyelan. Jadi kalau misalnya ada masalah kadang-kadang, Kang Sari, bocah kok kayak gitu sih Kang Sari? Oh ya mendingan tiru bapak tuannya. Iya. Ya kan masa ikut saya. Iya. Ya kan? Oh iya, mbaknya dari istri, bapaknya istri kan orang kayak gitu, bentak, hitam, keras. Dan kalau istri yang diomongin sama tetangga, ngomongnya banyak. Iya. Ngelesan saling ngeles. Saling ngeles. Padahal kan buatnya kerjasama bro. Betul. Itu seperti itu, si anak ini memang keras bro. Nah tak jarang kalau lagi main itu sering bikin nangis anak tetangga, termasuk Yusuf itu ya sering dibikin nangis bro. Pak Yusuf sering dibikin nangis sama si Edi itu. Jadi nggak jarang itu ada ibu-ibu yang datang ke rumah itu ngadu sama ibunya si Edi. Kalau anaknya dianiaya, tersakiti. Kalau bahasa sininya ngoncogi lah. Ngoncogi, iya betul, ngoncogi. Dulu itu namanya ngoncogi. Kadang ada yang lebay sampai nangis-nangis, aku pangkatnya melarat, ya gitu. Hari-hari anaknya dikaprasi terus, padahal enggak. Kadang-kadang kan
anak itu ya biasa anak kecil itu selalu jujur. Enggak juga bro, anak-anak sekarang apalagi pinter ngarang. Betul. Anak sekarang pinter ngarang. Jadi lihat konteksnya itu seperti apa. Kalau di kalimat itu apa konteksnya. Jadi nggak semuanya anak kecil itu jujur. Enggak, itu dulu aja di tahun 90-an banyak yang ngarang. Orang tua dulu itu mungkin ya dunia pendidikan nggak kayak sekarang, wong ngaji juga belum banyak, lebih mudah terpancing. Ketiadaan rakasan yang urip lebih membuat emosional, lebih mudah, ya kan. Akhirnya pulang-pulang pegangan begini katanya ditampol sama temennya, kurang ajar, langsung cincing tapi ya kan, jarinya tunjuki marahin ke sana. Nah ini ya Sabian tugasnya begini, yang goda-godain bocah biar orang tuanya berantem. Akhirnya datang itu yang namanya Edi, kelakuannya emaknya itu sudah malu sering kalau seminggu itu enggak 2 kali ya 3 kali itu ada orang tua, enggak laki enggak perempuan itu datang ke rumah ngadu perbuatannya si Edi. Sering berbuat ulah, tapi buat anak-anak wong namanya bocah, ya kan, hal yang wajar. Apalagi karakternya si Edi yang keras, yang nggak takut sama apapun, sering dimanfaatkan oleh anak-anak. Contohnya, di mangga mateng dia, iya, di belum di mangga, di mana mangganya itu ambil loh, ya siap, itu nggak ada takutnya. Jagung apa aja yang suruh operasi pertama kali yaitu si Edi, tetap ada manfaatnya. Semua makhluk diciptakan itu ada manfaatnya semua, bro, termasuk Edi. Kan? Tapi suatu ketika ada peristiwa yang membuat hilang kesabaran emaknya. Nah saat itu kan musim panas bro, jadi Agustus musim panas, biasanya musim layangan juga. Ya, cuman musim mangga ya kan, musim gak punya uang. Indonesia paling banyak musimnya. Gak punya. Ini musim pusing gitu kan. Jadi saat itu musim layangan karena mulai mangsa ketiga ya, jadi musim kemarau. Namun di kampungnya si Mas Yusuf, layangan itu tidak terlalu, itu di desa sebelah mungkin sama yang dekat-dekat sama kota. Anak-anak di situ mereka itu lebih senang nyari tebu bro, karena di musim tersebut, musim bulan-bulan Agustus biasanya udah mulai masa panen. Ya masa panennya tebu. Ya itu berkaitan mungkin karena di saat musim kering kadar air dalam tebu kan berkurang. Akhirnya dalam kondisi terbaik, lebih manis kan, seperti itu. Tebu kalau nggak salah itu 15 bulan, ada tanaman 14 bulan, berarti setahun setengah panen gitu kan, setengah 2 bulan. Iya, jadi anak-anak itu lebih seneng daripada main layangan, senengan nyari tebu. Jangan pernah ngalami nyari tebu? Sangat ngalamin ya. Ngalamin sekali. Ya, saya juga pura-pura aja, padahal itu hal yang sangat keren sekali. Karena nyari tebu itu sesuatu yang sangat berkesan. Satu, kalau dari tempat kami itu sangat jauh, dan saat itu jalan kaki masih jauh banget. Iya. Menjadi ini pilihan utama ya bro. Pilihan utama, kalau pakai sepeda. Iya, karena ya tadi jalan kaki sama pakai sepeda itu udah luar biasa. Nanti kita cari tebu di tempat pemotongan tebu ya siap panen. Ya pas panenan itu. Di sana itu aktivitasnya itu banyak sekali, orang lagi nebang, ada mandornya yang serem banget. Mandornya juga. Buat anak kecil. Pergi seperti itu bro. Iya betul. Jadi kita nyari sisa-sisa tebu atau tebu-tebu yang tebu yang dibuang yang ditinggal. Cuman kan itu karakternya melentang-melentang itu keren. Karena kan boleh dibilang itu yang kualitasnya kurang lah kan. Dipisahin. Terus saat itu biasanya sebelum dipanen itu banyak daun-daun yang kering yang ditebu. Terus kadang panen yang sebelah sini, yang sana sudah dipanen, itu biasanya ada dibakarin. Itu aroma manisnya itu sadu buat saya itu. Iya. Apa ya namanya? Iya, aroma mengikat banget lah. Mengikat. Jadi aroma kayak parfum tertentu lah, dan itu hanya bisa ada di daerah-daerah tadi perkebunan tebu biasanya. Itu. Terus ya biasa kalau kaki kita itu sering podo melecah apa ya jenenge? Lecet itu kena tonggaknya bekas potongan tebu udah sering kali. Biasa itu. Iya, jadi kita nanti ya sebelum ke cerita pengalaman dulu ya bro, kalau saat itu kan kita nyari tebu
Satu nyari yang gede, yang tua, itu tentu lebih manis. Terus biasanya dipotong sampai pongkor. Pongkornya itu banyak akar-akaran yang berserabut itu. Nanti kalau buat main dipegang begini kayak tongkatnya mak lampir, bro. Betul, keren banget. Apalagi yang lurus. Iya, yang lurus, gede, lurus, dek gitu. Saya rasa seperti siapa ya, para wali atau tadi ya tongkatnya mak lampir, keren banget lah, serem. Kalau saya lain lagi, bro. Apa tuh? Kalau saya dulu waktu pengen nyari tebu itu dibilang kalau nyari tebu jangan yang kecil-kecil. Iya. Cari yang gede-gede katanya. Memang kenapa? Ya. Saya nyari tebu yang gede-gede. Gede-gede kan. Gede. Tapi yang nggak ditebangin. Jadi diambil boleh. Oh, yang sudah ditebangin. Iya. Dapat kan, tebu itu kan berat, ya kan itu berat, hitungannya berapa batang, hitungannya 3 batang, terus dipotong-potong sepanjang setengah meter lah ya kan, terus diikat di sepeda, saya bawa pulang. Pas sampai rumah saya diketawain sama kakek saya. Kenapa Bang? Oh, tebu blengong di bawah. Tebu blengong itu tebu yang masih muda, jadi nggak ada manisnya, airnya banyak tapi nggak manis. Oh, tebu yang masih muda. Tebunya masih muda, gitu. Tebunya masih muda, nggak ada rasanya. Itu ada berapa jenis? Tapi airnya banyak. Kadang yang sering buat acara-acara tertentu itu kan tebu wulung, juga itu kan nggak manis. Nggak semuanya tebu itu manis. Iya, kalau itu memang sebetulnya tebu manis semua, cuma itu tebunya masih muda. Gitu. Cuma baru masih gede, jadi kulitnya itu kalau yang udah dipanen kan kalau nggak hijau hitam. Betul. Kalau itu masih agak merah-merah, bro. Masih agak merah-merah. Berarti waktu itu sampai itu kurang pengetahuan tentang. Kurang pengetahuan, taunya dari rumah dibilangin sama kakak saya kalau mencari tebu yang gede-gede. Iya. Gitu saya nyarinya gede-gede, itu gede-gede. Saat itu ya, kalau saya kan daripada teman yang lain, saya kan lebih kecil, terus jauh tempatnya itu berapa desa, kadang jalan kaki, lebih sering pakai sepeda pun saya bonceng. Apalagi saat itu di tahun tersebut kan aspal nggak kayak sekarang, bro. Iya. Jalanan itu nggak rata, banyak batuan, kayak kali garing lah. Iya, paling aspal yang jalan protokolnya doang, jalan gedenya doang ada aspal. Terus kan dulu itu ada isu-isu yang namanya bedogan. Ya betul. Bedogan itu ini teman-teman. Jadi isunya bedogan itu mencari anak-anak kecil. Betul. Nanti kepalanya dipotong buat tumbal proyek. Iya, buat tumbal jembatan biasanya. Itu serem banget. Itu ternyata cerita seperti ini, apa namanya, ketakutan ini ya, momok ini tuh di lingkungan kita di daerah Tegal itu beda-beda. Kalau di daerah di Werna sana, bedogan itu orangnya botak kayak yang pakai yang sering buat cari rongsok gitu loh. Terus pakai karung gede, bau gancu, itu bedogan. Kalau di sini kan enggak. Kalau di tempat kita sendiri ada sini truk, ada mobil truk, terutama mobil jeep. Ya paling mobil jeep. Iya. Dulu ada mobil jeep, itu mobil bedogan. Bedogan. Jadi kita lagi main kayak apa? Itu pasti akan lari tunggang langgang, takutnya langsung ngumpet pokoknya. Iya, takutnya jadi target itu. Sementara kalau misalnya nyari tebu kan karena jaraknya jauh, betul. Itu sering jumpai beberapa kali bila jumpai mobil seperti itu atau truk. Apalagi kalau di tempat tebu ya pasti banyak truk. Jadi kontradiktif. Di sana kita harus nyari tebu, di sana juga harus ketemu sama truk. Truk itu bedogan yang bakalan ambil palanya anak kecil. Takutannya luar biasa. Saya paling kecil ya paling nggak berpengetahuan dong, bro. Iya. Ya kan, akhirnya lebih ke ini bahaya. Aku disuruh duduk, dia yang nyari. Kesana kadang ditinggal sendirian kan lingap-linguk, bro. Bukan takut sama mandor tebu kan galak sekali. Karena memang anak-anak kan kalau misalnya nyari tebu nyarinya yang masih utuh, masih berdiri. Itu nyolong lah bahasanya. Itu kan sering pakai golok, seperti itu. Orang kumisan badannya gede, nanti digorok, ditakut-takutnya seperti itu. Nah ini di masa seperti itu, pas masa kesini mahasiswa ya, Edi itu hari-hari itu lebih banyak nyari tebu karena memang musim tebu saat itu. Cuman satu hari itu ada peristiwa yang hampir sama. Ada satu orang tua yang datang ke rumah, itu berikut bocahnya. Ke rumahnya si orang tuanya Edi? Iya, ke Saridin, ke rumah Saridin. Itu emaknya habis dari sawah lagi capek-capeknya, lelah beduk itu ya. Beduk kan nanti liren,
istirahat, sholat, makan, nanti berangkat ke sawah lagi. Namanya wong raduwe gimana sih bro, prihatin. Lagi loso-loso, capek-capek, mau mandi, baknya pada kosong, mandi juga kan harus ngerek, pakai kator jeblum sumur itu kan. Anaknya, suaminya mintanya dimandiin, enggak air ya kan, nggak nimbang air. Itu lagi capek-capek, pakai jarit gitu kan. Baru keluar dari kamar mandi, di depan itu ada orang bengok-bengok. Teriak-teriak. Roh, metu, aja umpetan, metu keluar, jangan ngumpet, kurang ajar, asu, begitu bro, macam-macam. Iya. Aja kehadiran, iya, jangan kamu cucunya orang sakti apa berani. Tutup na Edi keluarin, katanya. Ya bocah aku enggal mati, mau mati padamu, katanya ditampol bro, digabrak. Iya. Nggak ada bekasnya, kalau sekarang mungkin besum-besuman. Aku katanya mau dipateni Edi, ya itu wadul gitu loh. Iya, namanya cinta ke orang tuanya, yang ngadunya over lah. Ya kebeneran, yang diaduin itu salah satu anaknya orang kayak petinggi desa lah, entah Carik, entah Bau, Pamong atau perangkat desa. Iya, itu kan punya kedekatan dengan pemerintah pusat. Betul. Ya dong. Marah-marah si perempuan tersebut, masih muda dan kelihatannya ya wong sekolah, orang pantas kata emaknya Edi. Wong ayu sekolah bengong-bengong itu nggak pantas. Ya, apalagi zaman segitu. Nggak pantas. Itu zaman segitu nih sebetulnya sopan santun itu masih dipakai banget. Oh iya, itu kalau sekarang. misalnya ini Sarina, terus siapa yang dekat-dekat rumah yang biasa marah-marah itu lumrah orang sekolah. Iya, kayak biasanya juga yang seperti itu orang tua. Iya, nenek-nenek ya sama kayak emaknya si Edi ya, wong nggak sekolah lu. Ini kan wong pendidikan, marah-marah lebih dari orang yang nggak sekolah. Jadi ya takut, ya nggak enak, itu merasa dipermalukan karena Edi katanya ngampleng anaknya atau napok anaknya pas main bro. Rebutan mangga, rebutan ya kan dulu itu kan jajanan itu yang disediakan oleh alam. Betul, lebih banyak Pak. Lebih banyak, ada jambu berbagai jenis jambu ya kan, ada jambu buat jambu monyet ya kan, jangan lihat ke itu. Iya, jadi kayak gitu rebutan terus akhirnya ditabok. Anak kecil ya, laporan sama ibunya mungkin tidak terima karena dia punya power, punya kedekatan dengan pemerintah pusat. Ya, seperti itu marah-marah luar biasa, nyampe nangis kelara-lara itu si emaknya si Edi. Akhirnya apa? Ketika Edi pulang, nggak boleh makan, nggak boleh mandi, langsung digojlok habis. Terus langsung dimarah-marahin sama emaknya sampai nangis, dibawa-bawa semua. Jadi suaminya yang nggak tahu apa-apa ke bawah-bawah, aku melu bapakmu, kata saya ikut sama bapaknya kamu, melarat kayak gini, apa aku sabar, aku tak ewangi, ikut ke sawah, ikut nyari uang, nggak apa-apa. Itu balasannya punya anak seperti kamu, jadi batu. Terkutuk kan? Iya, langsung dijadi batu, jadi batu, enggak, dimarah-marah, ada ditampol bro. Tapi pelan-pelan buat perhatian aja. Emaknya ditampol Edi? Bukan, emaknya ditampol bapaknya Edi. Enggak, emaknya nampol si Edi. Pelan-pelan ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran. Jangan kayak gitu lagi, mau izin banget berapa kali orang tua pada kesini gara-gara kamu. Ya Allah, bang kamu saya didik bener-bener. Makannya aja saya pilih-pilih, yang boleh nyolong dimakan bapak. Enggak, maksudnya dari hal yang jujur bro. Ya, kok tukulane, kok jadinya kok anak kayak kamu, ya Allah, raupi tai katanya. Bikin malu. Oh iya, akhirnya apa dimarahin kayak gitu. Wis, kalau misalnya kamu nggak nurut sama emak, usah balik. Nggak usah tidur di sini. Orang bisa pulang. Soalnya kamu tidurnya ngompol gelasahan. Opo tidur bapak. Itu dimarahin kayak gitu, ternyata masuk hati bro. Masuk. Edi itu udah pulang bener-bener, itu kan sore. Jadi ya orang tua siapa yang nggak sayang sama anak, walaupun sekeras
apa anaknya tetap hati seorang ibu ya. Biasanya kamu kalau orang tua ketika ngoceh-ngoceh sama anak nih, cuma mulutnya aja, bro. Artinya mah enggak, tangannya yang main. Itu udah menjelang sandakala mau maghrib, ayam masuk, bebek masuk. Edi belum masuk. Adenya Rudi ditanyain. Rud, Mas Hendi, makanin tebu. Iya, nggak tahu katanya. Kok bocah belum pulang ya, nanya sama suaminya. Ini mau rawuh katanya, dari tadi saya nggak lihat. Saya kan lagi ngeliatin bebek. Ngapain bebek diliatin? Belum ngenduk, mau keluar masuk lagi. Lang pegawean bro. Bebek yang ledek. Ya Allah, bocah dicariin. Bukannya sudah di dalam? Saya kan lihat, bapak lihat katanya Edi masuk ke dalam. Itu Marudi. Oh iya ya, Edi ke Rudi itu pantaran jatuhnya. Biasanya kalau dulu seperti itu. Kadang kakak ini bedanya mas tahun bro. Iya, kan saya dari depan tunggunya bersama. Itu kan depan kan ini pantat bro. Kurang adonannya kurang ini. Akhirnya kan adanya mau lebih tinggi. Jadi karena emang cetakan satu mukanya mirip, kelingnya juga mirip. Ya, kata bapaknya Edi di dalam. Itu Rudi, berarti belum kembali. Enak banget belum kembali. Cari ya, suami dari dulu sekarang ya banyak yang beraniannya kan seperti itu. Cari, iya mah, carilah itu keliling kampung di tempat-tempat di mana Edi biasanya main, sampai ke rumah anak yang lain lah, yang biasa main sama Edi itu nggak ketemu sampai jam 12 malam dicari sama warga. Sampai malam nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Itu sampai 2 hari bro. Sampai 2 hari nggak pulang. 2 hari nggak pulang. Berarti hari ketiga itu pagi-pagi itu tahu-tahu si Edi muncul. Muncul tahu-tahu dari lubang sumur. Udut itu mau nimba emaknya. Ya Allah, ternyata ada Edi. Ya enggak, tahu-tahu tiba muncul di depan rumah. Pulang lah. Itu kan kebun rumah, terus di depannya itu ada setapak. Dan setapak tahu-tahu itu datang sambil manggul tebu. Jadi tebu kayak jenengan tadi ngomong dari awal, tebu itu kualitas terbaik. Iya. Dan untuk anak kecil seumuran si Edi nggak mungkin bisa memperoleh tebu sebagus itu kecuali pemberian dari mandor atau dia punya orang dalam betul. Biasa sama pekerja yang baik. Aduh, itu baca punya orang dalam ya bro. Saya itu pernah dulu. Bukan cuma dirimu bro, untuk sekarang kalau nggak punya orang dalam nggak bisa. Betul. Kalau saya dulu pernah nyoba beraniin minta sama mandor ya loh. Terus dikasih, tapi bilangnya begini, ambil boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak ya. Ini saya sekuat saya, paling saya kuat ya cuma 3 batang kan, tinggi-tinggi kan, tebu kalau 2 tinggi-tinggi. Itu udah 1 gulung begini bu, berat banget kok. Berarti aslinya kalau minta ya boleh bro. Boleh. Cuman emang dia SOP-nya emang SOP galak. Iya betul lah. Iya kan, dengan penampilannya seperti itu, ada golok di tangan. Menampilkan wajah garang lah. Biar jangan karena kan emang statusnya mandor. Kalau misalnya anak kecil misalnya minta juga paling kuatnya kan segitu. Iya paling 3-4 udah. Karena emang kalau tebu kan kayak pisang juga, 70% 80% air, jadi kan berat. Edi yang biasanya nyari tebu itu selalu mendapat nggak pernah memperoleh hasil yang maksimal. Jelek-jelek lah, biasa anak-anak ya dapetnya yang kecil-kecil, melantong, buang-buangan itu kadang-kadang separohnya kena bakaran. Berarti kan yang bukan dipanen baru, yang dipanen kemarin-kemarin itu bisa lempeng-lempeng gede dan karakter ini tua, jadi jenis tebu terbaik. Itu dapat yang gede-gede sudah dipotong sangat rapi, itu 1 gulung ya mungkin untuk saat itu ya di bawah mungkin ada 10 kiloan lah. Dipanggul di belakang, dipanggul di tangannya begini. Itu dari kejauhan, adiknya itu yang lihat. Jadi pagi-pagi itu emaknya lagi ngeluarin bebek, entok,
itu lagi di dapur lah itu. Iya. Sementara si Rudi biasa nodong piring plastik bro. Iya. Nasi sampai tempe goreng, indah banget wis. Kadang-kadang dulu kan piringnya piring seng bisa yang ada api-apinya itu. Iya betul. Iya. Ada bolong itu sedikit. Itu lagi makan sambil berdiri itu nanti Mas Edi pulang. Mas apa sih dek? Itu mas pulang. Lah barang orang pulang ya orang apa katanya. Kalau nggak pulang ya nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Adik balik lagi. Sialan katanya. Dia nggak ngomong kayak gitu bro. Enggak lah. Iya enggak, cuman nggak dianggap karena wong kemarin aja nggak pulang. Dicari nggak ketemu. Ya takutnya si Rudi cuman bercanda. Terus nyamperin si Rudi ke ibunya. Itu ditarik-tarik jarinya, mas pulang itu di depan mas pulang bawa tebu, katanya Mas Edi pulang bawa tebu. Sing bener kan begitu. Yang benar, jangan bercanda, wong masmu sudah dipangan baya. Kemudian kan itu yang tersangkanya itu nggak lain-lain. 2 hari nggak pulang gitu. Iya, tersangkanya nggak lain main dikali dimakan baya, dimakan siluman apa kayak gitu orang dulu bro. Begitu, jadi dibawa sama yang mau dibawa sama penculik sadar diri anaknya kayak apa modelnya loh, nggak laku lah saja. Karena kan makan buaya kan kalau makan nggak mikir. Kalau dulu nggak mesti penculik kok, kecuali bedogan. Iya, akhirnya ya kan buat ganjil juga wagu bro. Iya betul. Nggak pas ya, nggak pas. Akhirnya apa? Duh, di mana? Itu mas di depan. Ayo ditarik. Akhirnya pas dia itu dari samping itu ke depan, pas bareng bapaknya keluar dari dalam, ketemu di satu titik pertigaan, segitiga bermuda di situ, tes ketemu, Pak Edi kayak Pak Edi pulang, kayak Edi ya bu, nama Edi kayak Edi, itu bawa apa? Itu Edi yang tadinya orangnya itu bocah itu rame, kocolan. Anteng bro, diem itu sedekat ya paling berapa langkah dari pintu, dari pelataran itu ya. Dulu kan masih di halaman rumah. Iya, pelataran itu dulu kan tanah cuma agak tinggi, belum diplaster. Itu kan langsung kamu ibu Edi kan? Itu enggak ngomong iya pak saya Edi, siap? Enggak bro, diem, jadi anteng, enggak kayak Edi kayak biasanya. Pak Edi tadi menang baik, Pak Edi kok diem aja. Ya Allah, ibunya itu belum sama ibunya mungkin. Ibunya langsung menghambur ke Edi, kan Edi cuma berhenti di sana bro. Oh di depan pintu mungkin. Di depan, kayak Edi tuh apakah aku akan kembali? Apakah aku masuk keluarga ini? Sementara masih diterima. Iya, sementara ibu seperti itu selalu sama aku kan. Kemarin saya ditampon, besok saya akan diapakan lagi, mungkin seperti itu. Ibunya itu mau menghambur namanya perasaan seorang ibu, anaknya pulang itu jelas-jelas Edi. Apa dia itu lari mau ngambil tebunya, Edi yang disuruh pulang lagi balik lagi nggak tahu. Yang jelas senang banget Edi pulang. Kemudian mau melangkah, berhenti dia bro. Persida mak katanya, kenapa nggak jadi? Lihat ke bawah itu tenggelam bro. Ayamnya ini tahu apa sih ya? Itu dulu itu kalau kita banyak ranjau di mana-mana. Betul. Karena banyak unggas. Iya. Kita kalau nggak hati-hati duduk di rumah teman, di rumah tetangga, ya itu sering ada ranjau tanah. Ya kan? Kadang-kadang garing di luar, lembut di dalam. Itu repot. Lancung bro. Ya kan itu ya Allah, nggak peduli lagi, bahagia ketemu sama dia, dipeluk-peluk, yang ambil ini awas tebunya ditaruh dulu, tebu itu punya gini-giniin bro, sama amanya cuman nggak ditabrokin doang, dijiwitin menang bro. Dia diem aja, kayak dia tuh matanya itu ya biasa, mendelik enggak, kedap-kedap enggak, jadi kayak orang anteng, terlalu anteng lah untuk Edi. Kamu kenapa? Bocah kenapa ya? Kata bapaknya, Mas Edi minta tebunya, jaduk tebunya. Adiknya Edi cuma nuding, ayo mancing, ayo masuk,
emak nanti masak telur bebek bro. Blenger sebenarnya karena tiap hari telur bebek belakang. Nanti masakin telur bebek, ayo masuk. Kamu dari mana? Itu enggak jawab bro, sampai masuk ke dalam rumah. Itu kan ruang tamu biasa ada bangku-bangku yang dari jati yang panjang-panjang itu loh, bangku kuna itu. Duduk di situ anteng, malah sebelah pojok tuh nggak ngapa-ngapain, duduk kayak orang baru hilang ditemukan sama warga, itu diem bersikap baik kayak gitu loh bro. Dan itu bukan Edi, sama sekali bukan Edi yang seperti itu. Nah itu di dalam, mak kok Edi seperti itu suaminya? Nggak tahu, coba kamu tanyakan pelan-pelan. Nah itu ketika dia keluar itu membawa nasi, ternyata telurnya habis, udah dimakan Rudi semua bro. Sama bapaknya. Kamu sega karo uyah bayi ya, sega sama garam itu ya hebat dulu. Kadang kasih bawang goreng makan ya, sambil makan ditanyain kamu kemana aja, ya Allah ma nggak sengaja, ma itu nggak marah sama kamu, ma kayak gitu supaya kamu nggak nakal. Ini tangan dimarahin sendiri, terus nampleng loh. Udah nabok si Edi, nggak boleh kayak gitu, ya Allah astagfirullahaladzim. Terus tanyain kamu itu dari mana, leleng bro, malah tiduran bro si Edinya. Ya si Edi itu tiduran. Nah akhirnya karena Bu mungkin capek dia, nanti kalau dia sudah bangun tidur nanti ditanya-tanyain melas katanya. Iya pak, tebunya cukup toh pak, tebu masih inget sama tebunya ambil daripada diambil tetangga bro, masih depan rumah. Iya, tebu kan ada juga yang dijual sih dulu ya. Iya banyak, di warung-warungan ada, tapi yang dikupasin terus diplastikin kan, itu diambil tebunya. Nah ketika masuk ke dalam rumah itu dia punya adik perempuan bro, sebenarnya anaknya 3. Dulu itu kadang di sini masih nenek, di sini sudah hamil. Iya kan. Kemudian kan ada penjarangan kelahiran, cuman kan wong yang kayak gitu. Kalau di kampung kan memang jarang yang namanya KB. Betul. Tuh ada si Edi. Nah adanya lagi itu tadi namanya siapa ya? Sumiro. Si Sumiro itu hilang bro, nggak ada bro. Pak, si Sumiro itu di mana? Nah, itu pokoknya di dalam itu nggak ada. Halah, hilang siji, balik siji, hilang satu, hilang lagi. Ternyata nggak hilang, itu di depan. Lagi makan tebu. Tebu yang kemarin yang bapaknya nyari ya. Kadang-kadang di sini nyampe berdarah itu kan. Kadang-kadang iya betul. Itu tajam kan. Itu lagi ngomong, Ma itu si siapa? Ngomong muding ke depan, ke jalanan tadi yang ke jalan Mustafa. Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Yang tadi lewatin si Edi. Itu siapa? Itu siapa? Nggak ada siapa-siapa. Itu siapa? No kayu. Manjau bro, masih kecil. Itu umurnya beda setahun sama Rudi lah. Maka mungkin ya tadi Rudi nenen dia udah hamil lagi. Itu si Sum itu nah itu siapa, nggak ada siapa-siapa. Itu bapaknya keluar juga, kamu liatin siapa? Deno kayu itu di depan pak, itu ada siapa, lu nggak ada siapa-siapa kan keder. Nah kamu lihatnya apa? Ya Allah kediraupi bro, astagfirullahaladzim. Sama mamanya kamu lihat apa? Itu ada bapak tua. Bapak tua siapa? Tadi yang nganterin Mas Edi pulang. Katanya bro. Tuh di sini nggak ada apa-apa. Ada orang. Setan kayak esuk ya setan. Katanya setan kayak pagi-pagi nggak pantas. Ntar malam aja sih datang ya yang pantas kan. Seperti itu bro. Gus, mana lunga. Anaknya aku jangan dimakan. Anaknya saya jangan dimakan. Itu mbah bapak tua. Kamu lihatnya kayak apa? Ada bapak tua pakai tongkat yang nganter Mas Edi pulang. Nah kamu tahu itu balik itu balik badan katanya pulang lagi berarti ada yang lihat dua-duanya bro, emaknya bapaknya nggak ada yang lihat. Nah itu kan kating perinding juga ya. Kalau yang gitu asli kan biasanya memang ada dampak di energi. Iya.
waduh ya malam langsung merinding mah, sing nganter siapa ya? Ya paling bapak tuanya, tapi bapak tuanya aku loh, bapak tuanya kamu itu, mbahnya kamu itu orangnya agak beres, so bapak tuanya saya. Ya wis lah, bapak tuamu ya bapak tuamu. Alhamdulillah anak itu udah pulang ya. Yuk tiliki, ayo kita lihat si Edi lagi, masih tidur bro. Di dalam ya tadi di bangku ya, bangku panjangan. Tidur, dulu tidur di kayak gitu yang enak banget. Walaupun kadang-kadang pating sakit, ono tinggi deh bro. Ya, betul, ada bangsa. Ada bangsa. Si Sumiro itu memang bukan 1-2 kali bro, sering ya anak perempuan kadang-kadang tajam dia. Kita sensitif lah. Sensitif. Jadi dia itu sering berapa kali itu sering ya melihat yang ibunya nggak lihat, orang lain itu udah lihat. Kalau misalnya ada ngantenan upacara manten itu kan, kadang lagi akhir jajaran ya sering dia itu bikin gaduh, katanya mantan suaminya itu hadir. Mantan misalnya ada janda, iya ada janda menikah, dia hadir ngomong kan karena tetangga. Wak Supri, Wak Supri nangis katanya, ngomong seperti itu kan jadi bikin ramai. Bocah balik, bocah kayak gini dibawa ke sini kayak gitu bro, sering bikin rusuh karena matanya itu sering lihat yang nggak kelihatan. Jadi ya mau nggak percaya ya kepikiran si Pak Sari tadi ya, Pak Sari itu ya, Saridin itu ya kepikiran, begitu juga istrinya. Tadi sih siapa ya Pak yang nganterin? Lah wis lah katanya banyak kamu. Ya yang penting itu udah pulang. Yang penting udah pulang. Ya wis, itu ternyata dari pagi bro, nyampe mau sore itu udah bangun bro. Si Edi? Iya nyampe diperiksa, anak bekannya apa orang? Jadi ada napasnya atau enggak, masa orang tidur selama itu, apa nanti dia nggak haus, apa nggak pengen buang air, tapi tidur, memang tidur. Nah di sisi lain si Sum itu dari pagi dia itu yang tadinya itu biasa minta main ke tempat tetangga, ada anak perempuan yang lain ya main dodol-dodolan, main boneka-boneka yang dari daun pisang itu loh, disisir-sisir. Itu dia nggak mau kemana-mana, katanya takut. Ya biasa-biasa dia tuh ngeliat ya kayak tadi katanya sosok pocong lah kunti, tapi tetap main kayak biasa. Ini biasa dia aja. Iya ini beda, habis katanya ngelihat ada aki-aki yang nganter kakaknya pulang, tapi dia kayak ketakutan loh, parno. Bahkan kalau ditegur misalnya ngadapnya ke sana sama emaknya, nah kayu lagi apa juga kayak orang kaget gitu bro, langsung meluk-meluk bro. Terus ditanyain ada bapak tua katanya ada bapak tua yang mana, yang nganter mas di mana itu tadi sana. Terus tunjukin ke sana, katanya beda lagi di sana. Terus ngederilah. Jadi anak ini tuh jadi nggak beres. Yang seperti ini diceritakan sama tetangga yang masih ya saudara jauh ya. Itu orang tuanya Pak Yusuf Oh iya. Ya Yusuf saat itu masih ya, sama-sama kecil, masih sama kecil, nggak begitu memahami. Yang jelas Edi wis balik, artinya kan seperti itu. Pulang. Iya, ngerti cerita detailnya kan pas kesinian kalau udah dewasa kan bro. Jadi nggak penting Edi pulang juga. Bagi Yusuf nggak penting. Apalagi sering nakal. Iya, syukur-syukur dapat tebunya itu aja Pak. Ya Pak, paling seperti itu. Jadi suara itu keluar sampai tetangga bahwa si Edi sudah pulang, tapi Edi tidur dari pagi sampai sore belum bangun. Terus jadi diem, adanya jadi ketakutan. Ya ada yang ngomong, hai disuruki, suruh didobati sama tukang sembur atau mbah-mbah kan, dongannya itu luar biasa. Pernah disuruki apa? Kayaknya belum pernah. Oh kalau saya sering dulu, misalnya mau berangkat ke Jakarta aja boyaran sama orang tua, ya main betah, main nggak minta pulang. Oh Jakarta minta pulang, saya kan nggak betah bro. Kalau di Jakarta nggak ada gedung, nggak ada Monas, adanya kali. Jakarta aja pinggiran sih, saya minta pulang. Biar nggak minta pulang, seret ke bawah, wes, saya nggak pulang. Lupa. Yang kedilalae didongani. Oh, sungguhan orang tua kan luar biasa dulu. Kadang-kadang diketi ya, kadang-kadang mana aja lah, kadang-kadang diraupi sama celana dalam, pernah ada yang seperti itu. Ada kisahnya tapi bukan saya. Dia namanya di kampung, meskipun rumahnya nggak terlalu dekat
kita kan kalau kampung dulu itu semua terhubung dengan cepat ya. Ada sekarang kan orangnya lebih soliter, lebih sendiri-sendiri, pagarnya tinggi-tinggi, pada main HP sendiri, jadi nggak ngumpul lah sama tetangga. Kalau dulu itu langsung cepat suara-suara yang seperti itu. Tapi yang lebih menakutkan, orang dulu itu gimana ya? Mereka tuh biasa melihat sosok penampakan kayak kita dulu di cita-cita sebelumnya kan, mau ngaji juga ngeliat putih-putih apa, tapi ketika ada berita yang baru tentang yang seperti ini juga langsung takut, langsung merinding. Dan anak-anak itu praktis biasanya habis maghrib ngumpul, jadi pada enggak takut karena si Sum katanya ngelihat bapak tua. Jadi kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, pulang ngaji nih si Yusuf sama temennya, balik yuk, mana bapak tua, langsung begitu bro, langsung pulang. Iya, seakan-akan bapak tua itu ancaman. Jadi momok di situ. Iya, langsung seperti itu. Nah, orang tua juga pada terpengaruh. Kadang-kadang anaknya enggara gitu, anaknya itu minta sesuatu malam-malam, jangan besok aja, ada bapak tua. Melas kan bapak tua jadi kambing hitam bro. Itu kan seperti nggak tahu apa saya yang kena ini kan. Nah itu mendekati berarti jam-jam maghrib. Enggak, sini udah malam ya, mau isya lah, mau isya bentar lagi itu belum bangun juga. Udah bangun, tapi peranginya masih sama, makan mau ke belakang juga mau, tapi dia diem gimana sih, kayak orang habis dibawa kalau wewe dulu, wewe gombel apa kan biasanya pulang-pulang itu pulang iya. Jadi ada yang konslet gitu loh. Kayak ada yang kurang. Iya, ada yang kurang, ada yang ya nggak seperti kayak biasanya gitu kan. Nah itu dari maghrib banyak orang di rumah itu. Jadi alih-alih pengen nengokin Edi waras apa enggak, terus ceritanya apa, kenapa sampai hilang, ya tetangga-tetangga dekat. Meskipun nggak ada cerita yang berarti. Nggak bertendensi kan mereka? Bertendensi bro. Minta tebu. Bisa jadi. Kata punya tebu terbaik kan. Iya, sama biasa. Ngilin dok bebek kayak gampang hari bapak ada gajian. Kan dia punya bebek banyak sih bro, telurnya banyak. Nah itu mereka nggak ada jawaban karena memang belum bisa dimintai keterangan. Namun ketika mereka mau bubar, itu ada beberapa ibu-ibu, satu bapak lah, itu mungkin bapaknya Yusuf ya, itu mau bubar karena mau isya, sebentar lagi di Langgar atau di Surau itu kan mau dimulai azan. Itu tahu-tahu si Sum itu teriak-teriak bro, ma, itu teriaknya bocah kecil cewek itu kan melengking banget ya. Dan saat itu nggak ada listrik, itu kan kayak apa, jarak dari sini ruang tamu sampai ke ruang tengah aja udah gelap. Di sini di dalam itu ada gamblok, ada lampu tempel. Itu di kamar si Sum itu sendiri bro. Kalau sekarang lagi main HP lah. Iya mungkin. Ya kan kalau dulu lagi main apa ya? Dulu anak kecil ya mainnya yang bisa dibawa sambil tempat tidur biasanya ya boneka atau bola bekel ya, sama bekelnya kan baru gini. Itu dia lagi teriak pas itu kan, padahal kenapa anaknya bocahnya itu kenapa langsung lari kan Sum itu ke dalam. Ikutlah si Rudi juga ikut nengokin. Bapaknya itu ceritanya lebih tenang. Oh apa sih teriak-teriak? Itu pas ke dalam itu, Pak sini Pak, bocah jangan begini, bocah kok kayak gini. Si Sumiros. Iya, akhirnya kan yang lain yang mau pulang itu nggak jadi bro. Emang ada apa? Itu katanya seluruh yang datang itu, mereka itu merasakan apakah distract sama yang lain, merasa takut peristiwanya dihubungkan dengan sendirinya. Jika merinding semua, mereka tuh merasa takut semua itu yang ada di situ. Dan semua itu tundung-tundungan ini loh di pintu, karena pintu kan nggak terlalu gede, jadi ngelongok ke dalam semuanya. Ya nggak kelihatan Sum itu loh di pojokan, namanya lampu-lampu tempel dekatnya pintu kan, bocah itu di pojok sana. Baterai kalau senter maksudnya. Senter kalau dulu di sini ngomongnya baterai. Iya. Senter dicorongi. Itu ternyata bos itu ada di pojok loh, ketakutan itu. Lagi menggigil, ketakutan gimana sih? Mendelik-delik matanya. Ada apa ya Allah? Ada apa? Jangan kamu kok kayak gini. Didoain wis yang namanya si Saridin, bapaknya itu
yang penting bismillah, didoain, dicepet-cepet banyu ini diraupi. Akhirnya dia itu bisa ngomong, baru nangis meluk-meluk emaknya. Wis nggak usah ngomong, kamu kenapa sih kamu? Tapi ditanyain katanya nggak usah ngomong. Tapi ditanyain, kamu kenapa sih? Kamu itu ngomong akhirnya. Tadi ada bapak tua itu di pintunya itu dia bro, nyamperin ke dalam. Jadi umum kalau dulu itu orang biasa ya, nggak ada daun pintu, adanya ordeng dari jarit. Iya, betul. Ordeng doang ya. Jadi iya, cuma gordennya juga bukan gorden, pakainya jarit. Oh, tadi ada bapak tua. Di mana no kayak bapak tua di mana? Oh, di situ di pintu. Saya lagi mainan boneka-bonekaan, terus ngeliat ke situ, dijelasin cara lancarnya gitu ya. Dia kan menjelaskan sambil ketakutan. Itu di pintu, katanya itu ada yang buka tirai, lagi rame-rame orang ngobrol. Itu ada yang buka tirai. Tadi apa gorden tadi dibuka itu, kan nggak kelihatan orangnya, tapi dia ngeliat jarinya hitam bro. Karena itu dekat lampu tempel itu ya, gamblok itu lampu minyak tanah, jarinya hitam. Nah itu kan berhenti, sisumnya berhenti, itu siapa ya? Terus lama itu makin kelihatan itu bapak tua yang kemarin nganterin. Iya, yang tadi pagi. Iya, nganterin Edi. Tapi anehnya dia itu masuknya membelakangi loh, orang masuk ke dalam itu kalau buka kan ngelongok itu kan berarti kepalanya di depan, mukanya ke sana. Itu enggak, jadi membelakangi loh, kayak tirai tapi begini. Jadi angel wis aneh, jadi punggungnya duluan dan bongkok, itu bongkok. Jadi kan si bocah itu ketakutan. Lagi ketakutan belum teriak dia itu, teriak-teriaknya ketika dia itu orang tua itu balik badan. Ternyata mukanya itu serem banget katanya. Mukanya itu bukan kayak orang, nggak kayak orang, rusak bro, rusak hitam semuanya, rusak, matanya merah katanya seperti itu. Itu sambil ketakutan nangis dan ini teriakan tadi memanggil tetangga yang lain bro. Jadi makin banyaknya yang datang ke rumahnya. Yang datang ke rumahnya Pak Saidi itu makin banyak. Kenapa bocah teriak-teriak? Dan mereka sebenarnya juga pengen ngerti kejadian asli kemarin itu kayak apa. Si Edinya udah bangun, cuma diem aja. Udah bangun tapi belum ngomong, dia diem tapi sikapnya tenang. Nah itu juga ya aneh kan, bikin penasaran. Terus orang tuanya juga bocah kenapa, ada tetangga yang bilang coba dibawa ke kiai siapa, ke ustadz siapa, ke mbah siapa, ditanyain kenapa bocah seperti ini, jadi nggak kayak biasanya yang sudah. Nah itu seharian nyampe pagi, jadi si Sinok itu tadi, si Sum itu dia lagi-lagi teriak-teriak tapi tidur bro, habis ngeliat tadi sosok makhluk itu. Terus banyak orang yang merasa agak tenang lah, dia itu tidur, tapi dalam tidur itu dia selalu terjaga, terbawa mimpi lah itu kan. Iya, ke gawangnya lu. Jadi dia itu tahu-tahu kaget kayak orang kejang, kaget gimana sih ya, namanya apa juga kalau anak kecil itu tidur, gerayasan bahasa sininya itu seperti itu. Dan ngomong bapak tua kencang bro, itu kan emaknya yang di sampingnya ketakutan bro. Ya Allah, bapak tua ini siapa? Wis mati katanya. Bapak tua wis mati, bapak tuamu, mbahmu wis mati. Bapak tua dari pihak ayah sudah meninggal. Itu selama tidur jam berapa nanti lilir lagi itu bapak tua katanya seperti itu. Ya kalau misalnya dulu udah ada SDSB bapak tua nomornya berapa bro, harus dipasangin sama Saidi. Bisa jadi. Sampai pagi itu akhirnya si Sumriang ya Sumeng dibeliin obat capedang itu kan. Ya betul. Ya kalau itu ada obat yang sangat ampuh sekali lah. Ya, itu bubuk kan, ya, serbuk. Itu kalau anak-anak kecil meriang dibeliinnya itu obat Sumeng. Sekarang masih ada obat Sumang ya. Obat Sumang? Iya. Ada. Tulisannya kadang Sumang bro. Iya. Obat Sumang. Itu buat anak-anak yang demam. Itu meriang seharian. Namun si Edi itu sudah mulai ada omongannya, sudah seperti itu, juput banyu, ambilin air. Iya, tapi enggak kayak dulu lah. Dulu itu dia mandiri, mau nyebelin gitu loh. Ini manja tapi
ngomongnya paling sedikit. Nah, kejadian yang paling serem lagi, malam berikutnya si Sum kan meriang, dan gak ada kisah dari si Sum itu, katanya dari pagi sampai sore itu bapak itu gak ada omongan itu sama sekali. Nggak ada. Iya, bahkan karena si Edi itu sudah mulai ada omongannya baik, akhirnya niatnya ke mbah, niatnya ke Ustaz, itu diurungkan. Iya diurungkan karena udah mulai pada kondisinya mulai normal gitulah. Kan kesana juga bawa upeti bro. Betul, pada umumnya kan dulu dan sekarang juga sama. Ya beda jauh. Iya, daripada bawa upeti Edi sudah baik, lagi pun kalau misalnya dia nggak nakal kayak dulu kan ini lebih baik kata bapaknya. Jadi diem daripada kayak kemarin kan. Nah, ketika malam hari justru ini yang kemudian ngalami peristiwa yang gak enak, yang teriak-teriak justru adiknya si Rudi bro. Gantian. Jadi rumah itu emang ada berapa bilik, ada berapa kamar, dan bocah berdua yang hampir kembar itu kalau sekarang ini ya, saat itu baru pulang itu bang tidurnya bareng sama mamanya sama adiknya. Tapi hari-hari biasa itu bocah itu tidur berdua, Rudi sama si Edi tidur berdua di kamar sendirilah, walaupun nggak terlalu gede, ada ranjang di sana, kasur kapuk biasa ya. Karena Edi sudah mulai ngobrol, udah mulai apa, tidurlah berdua sama si Edi sama si Rudi. Nah, ketika melihat abangnya sudah tidur, emasnya sudah tidur, timbullah keinginan Rudi untuk apa? Yang mengeksekusi tebu bro. Dan tebu itu dulu saya juga ngalamin seperti tebu kalau pengen manis, konon katanya ditaruh di kolong tempat tidur. Jadi kebayang sama Rudi itu, Mas tidurnya kapan? Kok nggak merem-merem, kelip matanya. Terus mau ngantuk, ditahan saya jangan sampai tidur karena saya mau ngeksekusi tebu. Mau ditaruh di kolong? Bukan, ngambil yang dari kolong. Mau ngambil yang dari kolong. Iya. Dan orang tuanya tahu ini punyanya Edi lagi kayak gitu, ya ditaruh dorong, dan di kolong itu ya banyak tebu. Kolong saya dulu tebu banyak bro. Iya. Tapi yang khusus tebu yang kayak tongkatnya apa saya tempatin di tempat khusus. Nanti kalau udah nggak musim baru di makan juga tongkatnya. Manis banget sudah yang kayak gitu ya. Nah, itu mungkin kejadiannya sekitar jam 9 kalau dulu udah malam sekali ya. Dan bapaknya itu nggak di rumah, Pak Saridin itu nggak di rumah, dia ada kumpulan di tempat Pak RT. Mau ada acara kerja bakti atau besoknya atau apalah ya. Jadi yang praktis di rumah itu cuman yang tua, yang namanya si Edi. Rudi itu dia itu merasa padahal dia pengen ngambil tebu, tapi dia merasa ada yang liatin bro. Tapi bukan bapak, bukan emak, ada yang ngeliatin tapi entah di mana. Rasanya itu kayak gitu, orang takut. Rasanya kadang ngeliatin tapi dia nggak lihat. Apalagi ya orang kayak gitu kan namanya ngambil bukan haknya, harusnya ngomong sama mas. Mungkin kayak gitulah, takut seperti itu juga bisa. Tapi yang dia kerasa dari semenjak habis sholat isya, yang di bawah itu selalu bunyi beduk itu di bawah bro, di bawah kolong. Jadi sering nabrakin dipan itu dari bawah itu selalu bunyi beduk. Kalau curut kadang ada, tapi nggak sekeras itu. Dia kan nggak nabrak dan kerasa di kasur itu nyampe gelek, kadang-kadang seperti itu. Kan mas, itu apa ya mas? Udah pulas, nggak nyaut nggak apa kan? Mak, kalau misalnya manggil ibunya di kamar sebelah kan paling begitu, ibunya udah lelah, capek, lagi pula satunya meriang gitu. Turu wis bengi turu, ngesuk sekolah paling begitu bro. Nah ini kerasa lagi gredeg, dan lebih kesananya lagi yang bikin takut sama si Rudi itu kayak di orok dari belakang, dari bawah loh, kayak gitu. Cuman nggak terlalu keras, tidurnya kayak digoyang-goyang.
Tapi saat dia ngerasakan kayak gitu, seberapa besar dia pengen supaya jangan tidur, itu lagi mau ngantuk-ngantuknya, mau les gitu loh, baru mau lep tidur, itu dia ngerasa seperti itu. Nah, ketika dia terjaga, ya takut sih takut, tapi keinginan terhadap tebu itu gede banget, dan dia menyaksikan, melihat kalau emasnya itu benar-benar udah pulas. Itu melangkahi emasnya, karena emas itu sebelah sini ya. Kalau dulu kan paling pinggir lah, paling pinggir. Saya juga pernah rasain kayak gitu. Kalau misalnya saya takut, saya akan memilih ke tembok, karena tembok itu melindungi saya. Ya kan, aman rasanya. Ya, kalau di tempat kosong itu terjangkau sama syaitonir rajim itu kan gampang. Itu begitu. Dia ngelangkain emasnya, itu mengambil senter bro. Mengambil senter itu biasanya ada di meja di depan itu, taruh di situ, bapaknya taruh di situ. Nah, dia itu melangkah ke sana, dicari-cari nggak ada, sampai dia itu ngambil gamblok. Itu kan ya anak kecil nggak nyampe. Ada bangku kecil kayu, dia nyampe naik ke situ, baru dia ambil gambarnya atau pegangannya itu ya. Terus biasanya yang melindungi apinya itu ada kaca, kaca yang lancip itu kan, diambil. Terus dilihatin, dicorong itu loh, di meja itu nggak ada senter di situ. Ya kalau misalnya orang mau connect mah pakainya itu aja buat nyenterin di bawah. Cuman buat dia kan mungkin kalau center itu lebih jangkauannya lebih enak, itu nggak ada. Itu malah dia itu nerangin emasnya, memastikan kalau masih sudah tidur apa belum. Apa dideketin, mungkin terlalu dekat itu kan kukus loh, asapnya kan nyekrat itu, bau minyak tanah atau apa ya. Emasnya itu jadi ada kayak mau bangun gitu loh, ada gerakan, takut banget bro. Orang nggak biasa nyolong gimana sih, langsung ditaruh lagi itu, taruh lagi si gamblok itu, taruh lagi, tempel lagi, celak, tutup pelan-pelan. Mau ngambil, kalau cerdas namanya bocah ya, di situ aja yang mau ngambil. Masa saya harus bilangin sih bro? Ya kan? Ngapain dia naik lagi ke tempat tidur, ke sana pelan-pelan kan bunyi kreket kayak gitu kan. Terus tiduran lagi, tapi sambil nunggu momen yang tepat kalau emasnya itu sudah pulas lagi. Nah, pas lagi nungguin, malah emasnya bangun. Masnya tuh bangun, cuman yang dilihat sama Rudi, kamu tahu begini loh, bangun seret, duduk kayak jenengan itu duduk begitu, diem lama, terus turun. Mas, arep ngendi? Mau kemana? Sama si Rudi ditanyain gak jawab. Tapi kalau yang biasanya dia ngeliat, masa kalau kayak gitu mau kencing biasanya ya mau buang air gitu, mau makan tebu kan? Enggak. Pasti mau ke belakang. Iya. Pas dia itu ya sebenarnya takut tidur sendirian, apalagi kemarin habis ada cerita macam-macam lah ya. Cuman kalau emasnya itu keluar kan beneran ini kosong, aman. Tapi kan Mas nanti balik lagi sebentar, dia masih ada di situ, masih dipikirin. Terus tapi tambah minggir dari yang dekat tembok sampai ke pinggir ranjang. Lah kok malah dengar bisa nengalih menek, kenapa tidurnya ke sini? Ternyata itu si Edi tidurnya nyampur sama adiknya, sama emaknya ke situ. Pindah. Itu enggak ada omongan saya takut Mas, saya pengen tidur sama emak atau apa, itu enggak ada. Ya wis sini tidur sini, jangan terlalu ini, buat adiknya lagi meriang. Itu entah kenapa, seharusnya kan si Rudi itu takut karena saya bakal tidur sendirian, karena dia ada keniatan untuk mengeksekusi tebu. Seneng bro, aman sendirian. Nanti malah makan tebu, ambil tebu ini, terus ada pisau, di dekat ada pisau, saya makan tebu dulu, kan nggak ketahuan nanti sampahnya dibuang pagi-pagi sekali. Kalau Mas kan bangunnya agak siang, biasanya seperti itu. Nah, baru dia itu baru berpikir seperti itu, antara pertarungan batin dong, saya nyolong apa enggak. Di bawah itu gledek lagi, dan ini rada kencang bro. Tapi dia itu entah enggak teriak sama emaknya atau minta tolong siapa, dia dirasain aja. takut, tapi hanya sebentar. Ketika sudah itu semua berhenti, senyap berapa lama dia itu enggak turun. Jadi dia penasaran, karena apa ya, kayak dipan kayak gitu kan ada space enggak terlalu rapat, entah keganjel apa.
itu kayak ada yang nyala di belakang, di bawah itu ada yang nyala. Kalau ada pendar lampu walaupun sekecil apapun, kalau dia gelap kan kelihatan. Kok ada nyala-nyala sih di belakang, di bawah gitu kan. Dia penasaran. Setelah ada bunyi-bunyi itu diam agak lama. Nah dia itu sambil tengkurap itu njulur bro. Oh ngintip. Iya njulur ke bawah. Dan ini kan dipan nggak terlalu tinggi, jadi tangannya si bocah itu, si Rudi itu satunya itu ke lantai, itu mau ngintip bawah itu yang nyala apa sih, yang nyala apa di kolong itu. Nah dia dalam keadaan terbalik otomatis kan. Itu siapa? Yang dia lihat cuma ada merah-merah dua, dan yang murup, mak itu yang murup apa, yang nyala apa? Itu murup bahasa sini ya, berpas itu murup nyala. Cuman kayak gitu tok bro. Orang tua udah capek. Iya, makanya saya udah mau tidur banget ini. Cuman kayak gitu tok. Akhirnya karena itu yang merah itu apa, dia masih terbalik turunnya ya. Wow, anak kecil dulu sambil berbalikan banget, sambil jembalikan pelan-pelan dia tangannya dua dulu baru ngelosot gitu kan. Nah pas dia itu nengok ke kolong lagi, itu langsung kencang banget itu, dan orang tuanya langsung datang ke situ dan tetangga-tetangga juga dengar, apalagi bapaknya itu lagi arah pulang. Itu langsung rame bro. Ternyata Rudi itu pas nengok ke kolong itu yang dari yang sinar itu yang di dalam itu yang merah-merah itu yang di kolong tadi, kolong tempat tidur itu bareng dia nengokin, berarti kondisinya kan normal, jongkok normal, itu di depan muka begini depan. Oh pas mau itu tahu dua depan wajah begini. Iya dia dari dalam seakan kan keluar, terus yang dia lihat itu ada sosok makhluk kelihatan semua hitam, cuman di mukanya itu kayak ada garis mukanya, kayak bukan orang, kayak semacam tapi matanya nyala merah, ada talinya, ada matanya itu gede merah itu depan mukanya. Langsung teriak, dia udah kencang banget, cuman dia itu masih dalam ketakutan itu cerita, masih bisa cerita, nangis sambil cerita, ada ini masih cerita kayak gitu. Ya Allah, bisa nih umat dia kayak setan kayak gitu. Rumahnya jadi banyak setannya. Akhirnya lagi kayak gitu, aturannya dibangun. Dicariin nggak ada bro. Pas sudah, ya tadi ada beberapa tetangga yang datang, terus bocah kan dibawa ke ruang depan itu kan. Terus Kang Endi, masnya mana? Dicariin nggak ada, hilang lagi. Yang tadi tidur sama si Sumiro. Iya, dan Sum itu bangun juga, yang lagi meriang itu. Itu dia itu kan digendong sama mamanya, rame-rame tetap digendong keluar. Ini bocah sih hangat, bocah masih panas, masih itu. Nah itu nanya, di mana? Dia itu ngomong asal sambil merem, sambil panas. Mas Edi orang bapak tua katanya. Mas Edi dibawa bapak tua lagi katanya. Loh orang-orang kan spontan langsung lihat keluar bro. Ya, nyariin itu enggak lah. Ternyata itu belum jauh, masih kelihatan. Si Edi itu, iya, cuma jalan sendiri. Itu tadi di depan rumah itu kan bersih, pekarangan bersih, setapak juga paling samping-sampingnya rumput. Mata orang dulu tetap ya. Iya, bawah kegelapan, ketika ngeliat gelap tetap kelihatan ya. Lu kayak bocah itu bro. Jadi ada yang bawa senter dicolongi kan. Itu Edi malah lagi jalan sendirian. Itu ngomongnya udah dibawa tua, kan langsung diambil. Langsung diuber itu sama warga ya nggak banyak sih warga, banyak yang datang saat itu bapaknya langsung dipeluk-peluk sih, dipanggil, nggak mau bro, kayak nahan. Dan yang paling aneh, anak sekecil itu umur 8 tahun, badannya juga nggak gede, dia itu punya power yang seolah-olah beberapa bapak-bapak tadi itu buat ngangkat itu sulit, nggak bisa, susah. Akhirnya entah yang manggil siapa, mungkin ada tetangga yang laporan sama entah kiai atau ada di situ sama orang lain juga, itu didoain terus melu itu enteng, kayak di film-film dulu lah, sorbannya dijebret gitu lah. Iya. Mana lu masih ada katanya seperti itu, ada dibawa pulang. Nah ya Allah, kamu dari mana sih bocah? Kamu dari mana? Katanya begini-begini, katanya kamu hilang. Sama Ustaz. Iya, ya kiai dulu kan. Yang penting dia mulang ngaji yo. Iya, biasa begitu. Seperti itu. Terus kiai juga sebutannya untuk orang yang dituakan juga kiai. Terus
Oh iya. Kis, sekarang kamu mau cerita ya, jangan mbah yang cerita, kamu sendiri. Kalau mbah yang cerita nanti mbah ngarang. Nah ngapunten mbah Kiai, kata emaknya, wong dari kemarin aja nggak mau ngomong. Ora, kita kok gelem, ini mau, pasti mau, insya Allah mau ya. Cerita ya, mantap bro, cerita. Kalau si bocah si Saparudi malah masih dipeluk dua-duanya bocah itu sama mamanya, cuma didoain lah sama Mbak Yai, terus dikasih minum agak tenang. Terus ora apa-apa katanya seperti itu. Ya jadi ramai ngumpul di ruang tamu depan. Ya warga juga banyak. Ya kalau yang ini warga se-RT situ lah ya. Iya, seandainya ada pun mungkin disponsori Patromak apa itu loh, biar terang gitu. Jadi ya bawa lampu masing-masing, center ada nyanterin sengaja begini biar kelihatan, cuman gak mukanya kiainya bro, itu langsung Bruno ya. Itu anaknya itu cerita lancar kayak biasa si Edi itu cerita. Saya marah sama emak, terus saya akhirnya jalan ngidul, ngulun terus. Nah itu ke tempat orang-orang yang motongin debu. Nah tempat orang, bocah lagi apa, katanya kayak gitu. Saya cuman diem, emak saya marah. Ya melu mbah baik, itu ada bapak-bapak tua bro yang ngomong, ikut sama saya aja, bantuin motongin debu. Nanti tak upain, bantuin motongin debu. Ya itu sehari-hari ya, bantuin itu seharian 2 hari lah. Nah kalau malam tidurnya di gudang, ada gudang. Jadi anak bangunan besi kan gudang ya, bangunan yang banyak besinya di gudang. Cuman berdua itu eman banget, sayang sama si tadi ya, sama si Edi. Gak tahu kamu baliknya gimana. Saya tuh dengar kalau lagi mau tidur, emak nangis terus Edi balik, mak jaluk maaf, Edi balik, mak minta maaf. Itu dengernya kayak gitu terus. Akhirnya saya ngomong sama si mbah, yang bapak tua itu loh, mbah aku mau pulang dicari emak, kayak gitu bro. Nah terus akhirnya kamu pulang? Iya pulang, dianterin si mbah itu, dianterin bapak tua itu bro. Iya cerita yang adanya tadi. Iya dianterin bapak. Oh berarti lah itu hubungannya kalau makhluk sing abang-abang matanya itu gimana mbak ya, itu beda lagi. Nah sebelum kamu ketemu sama si mbak kamu ngapain? Saya ini nggak ngapa-ngapain, kan kencing di mana? Kencing di situ, di tempat tebu-tebu yang dipotong-potongin. Tapi itu katanya ada tebu yang nggak dipotong, tanahnya gunduk. Gumuk lah ya, gumuk. Iya. Area di situ nggak ditebangin tebunya. Nggak ditebangin, kayak orang itu. Dan ada yang mengiyakan, ada yang tahu itu memang pantangan. Jadi dari dulu itu nggak boleh di situ. Kalau misalnya tumbuh-tumbuh di situ nggak boleh ditebangin. Itu dikencingin sama si Edi sebelum ketemu sama bapak tua itu. Oh iya. Lah gue sih umai katanya rumahnya yang matanya merah itu, jadi nggak terima. Nah berarti beda mbak, beda. Kalau itu bukan, kalau mbak itu bukan di makhluk itu. Mbak lain lagi itu. Iya. Yang mbak itu baik. Ini orangnya kesini katanya, mbaknya katanya kesini. Tapi nggak ada yang lihat cuma Sisum sama Mbak Yai mungkin. Iya Sisum. Itu mbaknya kesini katanya, itu mbak baik katanya seperti itu bro. Tapi makhluknya itu mau udah diusir sama Yai, jadi dia itu beda lah hubungannya. Akhirnya ya kejadian cuma segitu, semuanya menjadi lebih baik, terus didoain sama Yai. Terus itu yang kecil juga Sisum dibawa ke puskesmas, gede, Yusuf juga semakin gede semakin dewasa. Itu sekitar dia mungkin SMA lah, lulus SMA dapat kisah lagi. Jadi di sana ngobrol-ngobrol nggak sengaja di daerah tersebut, ngobrol-ngobrol sama mandor tebu, bekas mandor tebu gitu loh ya. Bekas mandor tebu orang sudah tua, jadi cerita dulu kalau di tempat tebuan itu memang pernah ada nemu bocah anak kecil. Cuman ya dia kalau ngomong si bocahnya nggak ikut kerja, cuman dikasih duit buat beli es terus pulang ngomongnya.
dihubung-hubungin sama si mandor itu. Iya, jangan-jangan Edi gitu kan. Tapi Edi kan 2 hari katanya langsung pulang. Terus akhirnya Mbah nanya kan, si Susuk nanya, Mbah emang kalau lagi di tahun tersebut emang ada orang tua yang ikut kerja? Ya enggak ada lah Mas, orang kerja itu ya usianya ya paling tua ya enggak yang sepuh-sepuh sekali, karena memang itu kan kerjaan agak berat. Ada ding katanya, itu baru kemutan, baru keinget itu baru ada, tapi orang itu meninggal Mas, katanya meninggal deh karena memang sudah tua atau sepuh. Yang lain kan bilang sudahlah Mbak, jangan kerja kayak gini. Nah, katanya saya nggak ada kerjaan lagi, anak-anak dari kecil digede-gedein, udah pada gede, pada punya suami, pada punya istri, nggak ingat sama orang tua yang tinggal 2, udah sepuh. Jadi saya ikut kerja apa aja. Itu kerubuhan tebu bro. Jadi tebu-tebu itu kan kadang ditumpuk. Iya, memang diikat itu ditumpuk kan emang. Ditumpuk sebelum ke ini kan, ke truk itu ditumpuk dulu. Dia itu lagi laya-laya ketiban itu. Ya emang sebenarnya sih kalau mungkin orangnya yang sehat, yang badannya gede, nggak terlalu parah, itu emang harus itu meninggal di situ. Harusnya kali ya. Iya, jadi pernah memang ada bapak tua, ciri-cirinya kayaknya mirip. Tapi entah yang itu apa bukan nggak ngerti. Tapi itu orangnya baik banget katanya. Jimba itu, semua walau alam itu kan cuma dicocok logika. Emang kenapa dek? Ya enggak apa-apa. Itu aja sih bro ceritanya. Jadi cukup menarik ya. Cukup menarik, cukup mengingatkan saya waktu dimana kita kecil ya. Masa kecil kita sering nyari tebu lah gitu. Cuma alhamdulillah kita nggak pernah ada kejadian seperti ini. Nggak ada. Dimana kita baik-baik saja. Aman-aman lah. Terus kalau misalnya ini ya nggak ngambil yang tebu-tebu yang terbaik. Paling tebu belengong. Oke, itu cerita dari Pak Yusuf ya di tahun 94 dan 394 tentang temannya yang bernama Edi. Ya di saat panen tebu raya saat itu. Oke. Semoga cerita kami bisa menghibur teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf atas bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dan nggak terlalu berlebihan atau apa. Kita jumpa lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.